Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Las Tamasa TV. Di sini kita akan membahas berbagai macam serba-serbi kehidupan yang bermanfaat tentunya. Dan di sini sudah ada bintang tamu yang akan membahas tentang entrepreneur atau penulis pengusaha. Nah, seperti apa? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak Kirana? Oh, saya kenalan dulu ya. Mungkin ya. Saya Kirana Kejora, penulis indie yang sekarang jadi entrepreneur ya, sudah 17 tahun menjadi entrepreneur. Jadi intinya orang yang hidup dari menulis ya. Jadi menulis bukan hanya hobi tapi udah profesi. Sudah profesi. Dan ternyata Kak Kirana ini juga sudah membuat film juga ya Kak ya. Tulisannya sudah dimuat di film ya. Ya, alhamdulillah dari 170-an buku yang saya tulis baru 4 yang jadi film. Yang saya sebagai novelis yang diangkat bukunya ke film ya, tapi kalau sebagai produser itu ada 5 film yang saya produserin. Rata-rata tentang laut. Rata-rata tentang laut. Jadi penasaran ya untuk kalian semuanya seperti apa sih nanti yang akan kita bahas tentang dunia penulis ini, dan tentunya bagaimana sih menulis ini bisa diangkat menjadi sebuah film. Oke, jadi penasaran ya, jadi jangan kemana-mana. Kak Kirana, gimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Karena diajak isi podcast ya dengan Tamasa. Betul. Nah, di tabungan bersinergi kita di betul sini. Sekali. Nah, di sini podcast Las Tamasa atau tabungan amal saleh ini kita akan memberikan berbagai macam manfaat tentunya untuk masyarakat biar mendapatkan Tamasa, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat ya. Dan Kak Kirana ini katanya itu sudah menulis 170 buku ya Kak ya. Nah, itu awal mulanya bagaimana? Pertama kalau mau jujur, menulis itu obat sakit jiwa ya. Jadi ketika pertama tuh hanya untuk hobi, kita punya buku harian dari kecil ya, dari umur 9 tahun sampai tahun 2000-an, sampai ada badai dahsyat dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur Allah tuh memberi saya talenta untuk menulis gitu kan. Jadi curahan hati itu saya lewat tulisan-tulisan gitu kayak lega gitu ya. Sampai saya pada satu titik saya harus cari pekerjaan, intinya tuh menulis gitu. Akhirnya saya dapat pekerjaan sebagai jurnalis kecil di tabloid kecil di Surabaya, dan di situ saya tuh merasakan happy gitu karena ini passion saya gitu. Dan meskipun saya kuliah di perikanan ya, tapi passion saya di tulisan, di sastra gitu. Itu dari jurnalis kemudian menjadi sastrawan atau apalah ya sebutannya. Saya intinya belajar dari alam aja, learning by doing. Niat aja saya bahwa menulis itu membahagiakan. Pertama seperti itu ya. Dari wartawan kecil, artikel hanya 50.000, kita per judul ya, kita liputan sampai pagi seperti itu. Terus tapi saya di situ mencari jaringan sih. Jadi intinya sekolah saya di alam, bagaimana menulis dengan baik, dari jurnalis kemudian sampai scriptwriter. Saya kenalan dengan teman-teman JTV, sampai dipercaya membuat skrip beberapa film TV, series JTV waktu itu ya, awal JTV. Sampai saya jadi ghostwriter. Semua itu mengalir aja. Di situ saya mendapatkan cuan yang lebih dari sekedar dari wartawan ya. Wartawan nulis satu tablet aja cuma 350.000 waktu itu ya gitu kan. Tahun berapa itu Kak? Itu sekitar tahun 2005 ya. 2005 ya. Terus akhirnya saya menerbitkan buku saya sendiri. Di situ muncul keberanian saya bahwa tes ombak gitu. Buku saya laku enggak ya? Terus akhirnya kita coba di beberapa toko buku lokal, Manyar, Uranus, Togamas, dan kok laku gitu. Ternyata saya yakin bahwa semua tulisan itu akan menemui takdirnya masing-masing. Dan tidak akan ada takdir yang melukai kan. Takdir itu kan selalu baik ya sebenarnya. Betul. Gitu. Dan tadi yang saya dengar nih Kak ya, tadi katanya tentang menulisnya ini lebih fokus ke dunia perikanan. Ya benar ya Kak ya? Kalau pertama sebagai periset ya, periset kebetulan saya sejak mahasiswa memang bantu dosen saya riset gitu sebagai tenaga ahli sosial ekonomi perikanan. Tapi sambil riset itu kan
sayang kita keluar kemana-mana hanya sekadar laporan gitu kan, laporan hanya resume pekerjaan aja. Di situ saya mulai menulis travel note, mulai nulis catatan-catatan perjalanan yang saya bikin dengan gaya bertutur. Nah di situ saya ambil sebagai raw materi novel-novel saya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mau jujur sih sebenarnya saya banyak dapat cuannya dari menulis populer ya, menulis cerita pendek, novel, lebih ke novel, skrip film gitu kan. Kalau sebagai tenaga ahli, sebagai periset itu sebenarnya pekerjaan kedua sekarang ya. Oh gitu. Jadi apa tuh, saya nggak pernah takut untuk bertahan di dunia literasi, karena panggung terbesar di dunia ini panggungnya penulis sebenarnya, mau bidang apapun, bukan hanya fiksi ya, novel aja, bukan hanya scriptwriter film aja, tapi juga semua bidang sekarang itu butuh penulis. Betul sekali, karena kan Fiksi, menulis itu juga bisa memberikan berbagai macam informasi untuk kita masyarakat ya. Dan penulis yang baik ya nanti tentunya akan mendapatkan manfaat yang baik. Tapi juga di luar sana juga ada kan penulis-penulis yang istilahnya tuh buzzer ya istilahnya kalau yang sekarang ya. Jadi istilahnya tuh kayak penulis yang bayaran sehingga untuk memunculkan. Itu pilihan sih. Kalau saya kan lebih memilih sebenarnya based on book ya. Saya jalan itu di dunia literasi, jadi writerpreneur selama 17 tahun ini, jadi speaker di beberapa tempat, dan selama ini kerjasama dengan Bekraf dan Kemenparekraf untuk ngisi acara workshop writerpreneur. Memang saya bicara sebagai praktisi gitu, bahwa saya based on buku lah, dari buku saya itu sekarang itu menjadi apa ya, personal branding saya itu dari buku sebenarnya. Kalau saya penulis tanpa buku itu kayaknya kayak sayur kurang garam, betul, gitu ya, kurang serk ya. Sampai saya bisa menjadi ghostwriter, co-writer, content writer, kepercayaan klien itu ketika saya memang punya buku gitu kan. Itu nggak bisa bohong, buku fisik ya. E-book saya nggak anti, tapi buku fisik bagi saya tetap number one ya. Betul. Gitu. Itu saya penerbang saya kemana-mana sampai jadi scriptwriter film, terus kemudian dipercaya menjadi produser beberapa web series laut ya. Dan itu di situ sinergi akhirnya ilmu kelautan saya, ilmu perikanan saya dengan yang saya kerjakan sekarang. Ya alhamdulillah, bersyukur Allah membayar kesetiaan saya di dunia literasi itu tak terhinggakan, bahkan di luar dugaan, predictable. Bagaimana seorang penulis indie dari Surabaya melalang buana ke Jakarta ya, terus kita jalan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ibaratnya seperti itu, hanya dengan tulisan saya. Tulisan saya adalah saya penerbangan saya, sirip penyelaman saya, tongkat perjalanan saya kemana-mana. Jadi untuk anak muda nih, untuk teman-teman yang saat ini suka traveling ya Kak ya, suka traveling, jangan lupa untuk menulis perjalanannya ya. Kalau kita sudah jalan jauh nih ya, nggak harus seperti Kirana, nggak harus jadi novel, travel note aja. Kebetulan hari ini catatan perjalanan saya, travel note saya dimuat harian This Way, hariannya Pak Dahlan Iskan. Itu perjalanan saya waktu di Kampung Bena di NTT. Di mana itu? Oh, NTT. NTT di Bajawa. Itu saya riset di sana untuk novel saya sebenarnya, untuk novel saya Arjuna Dewangga. Tapi itulah saya itu nggak mau rugi bandar. Saya udah jauh-jauh ke sana ya, diundang murid saya gitu kan. Saya riset untuk buku saya, untuk novel saya, tapi sayang banget kalau hanya untuk novel, akhirnya jadi travel note, muat 5 series. Jadi 5 hari berturut-turut ini bisa dilihat di This Way. Oke, tapi kalau catatan misalkan sekarang kan banyak anak-anak muda itu mungkin males nih Kak nih untuk menulis, tapi mereka lebih mendokumentasikan perjalanannya itu dengan vlog. Itu bagaimana tuh Kak? Vlog itu kan tetap ada blueprint ya, blueprint script ya. Maksud saya script untuk, kan nggak mungkin asal ya gitu loh. Kalau vlog yang bagus kan pasti ada skripnya. Nanti begini-begini, tetap butuh tulisan gitu kan. Biasanya kalau saya vlog yang bagus mau diunggah dimanapun itu harus ada caption yang menarik. Betul. Ini dibutuhkan penulis berupa storytelling gitu kan.
Jadi bukan tonton ya nggak seperti itu aja, tapi kan ada ilmunya sebenarnya. Betul. Lebih ke marketing komunikasi dengan penikmat media sosial kita itu butuh banget ilmu storytelling. Kebetulan saya juga kemarin dengan Kemenparekraf barusan kita ada acara BIMTEK untuk teman-teman pelaku UMKM. Kebetulan saya dipercaya untuk mengajari teman-teman bikin unggahan-unggahan produk mereka secara storytelling gitu. Ada cerita di situ. Nah, di situ kan kekalahan produk-produk lokal kita kan sebenarnya dari luar kan storytelling. Bagaimana produk-produk luar itu dibikin sedemikian rupa, media mereka, buzzer mereka, tapi mereka sudah lengkap dengan storytelling yang benar-benar nge-brainwash orang yang baca gitu. Betul. Nah, itu di teman-teman kita masih belum ke sana. Alhamdulillah sih ide-ide saya diterima ya, maksudnya sinergi kita diterima teman-teman yang semula itu nggak terlalu memikirkan tentang caption itu. Pentingnya sebuah caption gitu loh. Jadi kalau ketemu saya bukan tentang novel aja, tapi saya pasti juga kayak tergelitik ketika melihat sesuatu kurang pas gitu loh secara redaksional gitu kan. Sebelumnya juga saya dengan teman-teman di Mageti Art Magetan ya di lereng Lawu tuh saya diundang untuk ngisi acara Kenduri Bumi. Di situ saya ngajarin teman-teman perupa, pelukis untuk bikin caption dan title. Karena rata-rata kesulitan teman-teman pelukis itu memberi judul. Memberi judul itu biarkan antitel gitu, kasihan gitu kan. Nah itu kekuatan yang lukisan itu sudah kuat tapi akhirnya berkurang. Betul. Kenapa? Karena antitel. Betul. Jadi Captionnya juga. Captionnya itu benar harus menarik dan harus kekinian. Diksinya juga tidak receh, ya kan, tidak receh tapi kena. Misalnya nih contoh ya, ini kebetulan buku terbaru saya. Saya bikin ini tentang laut ya, mengenalkan orang untuk mau mencintai laut itu berat ya, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Mas Ari juga seorang diver ya, tidak mudah mengajak orang, ayo cintai laut untuk apa? Loh, laut itu kehidupan loh, omnivivum ex oceani, kehidupan itu dari laut. Nah, salah satu cara saya di sini di tagline buku, kalau kita mau konsep writerpreneur, saya punya buku tuh saya konsep dari praproduksi, dari saya nulis itu saya mau nulis apa, nggak ujuk-ujuk. Kalau writerpreneur ya, bukan writer ya, beda lagi gitu kan. Karena saya pengusaha, saya harus hidup dari buku saya gitu kan. Tim saya juga harus hidup dari buku saya gitu. Dari kita konsep ini aja, gambar ini, peletakan font, pemilihan font itu saya bener-bener. Contohnya nih, caption yang mungkin kekinian, tapi juga tidak receh ya. Misalnya nih, alarm yang deringnya sangat menyakitkan dan sulit dimatikan itu bernama rindu. Ya kan? Anak-anak, oh iya ya, kena, kekiniannya kena, terus nggak receh juga diksinya. Itu contoh gitu kan. Misalnya kita mengeluarkan produk kopi ya, saya juga ajarin kemarin dengan teman-teman UMKM, ini pentingnya banget ilmu menulis ya, siapapun gitu kan. Secangkir kopi Klut ini tidak sepahit sakit hatimu ketika ditinggal mantan. Betul. Ya. Makanya kan banyak kedai-kedai kopi itu yang penikmat judul-judulnya senja kan judul-judulnya itu. Iya, kayak misalkan Janji Jiwa, Lain Hati, Kenangan. Nah, kebetulan saya juga barusan dimintai salah satu kafe, saya nggak sebut namanya ya, karena udah saya dibeli hanya untuk konten mereka. Kafe baru di Surabaya itu memang dikhususkan para penikmat senja gitu. Kekinian, pokoknya yang kesini orang-orang yang memang orang baperan, orang patah hati, tapi di situ mereka terobati dengan kopi ini. Jadi akhirnya saya disuguhin menu. Nah, menu-menu itu kita bikinkan storytelling. Betul. Jadi misalnya satu kopi ya. Nah, orang si pramusaji ketika menyajikan di sini diselipin satu pesan. Nah, itu intinya tuh inovasinya aja ya, inovatifnya sebuah kafe kekinian gitu. Nah, itu pesan ke saya. Jadi pesan-pesan yang ditulis itu salah satu pekerjaan writerpreneur. Ini yang tidak pernah diterpikirkan orang. Kalau writerpreneur kerjanya nulis buku dapat duit, enggak itu aja gitu kan. Ada ghostwriter, ada co-writer, content writer, scriptwriter film, terus kemudian kita akhirnya juga tempat-tempat yang membutuhkan sesuatu yang berbau literasi, kita jadi konsultan, kita jadi produser kata-kata mereka gitu. Itu pekerjaan loh. Betul. Kan? Jadi membuat kata-kata itu pun juga tidak asal ya. Jadi kita harus sesuaikan pasar. Betul, sesuai kekinian anak-anak muda. Bahkan harus target kita harus kita riset siapa gitu kan. Jadi kalau kafe A targetnya kemana?
Gen Z gitu kan, gen milenial. Oke, berarti kata-katanya seperti ini gitu. Itu butuh ilmu. Nah, itu salah satu pekerjaan saya sebagai entrepreneur gitu loh. Jadi orang nggak mikir sampai ke sana kan. Nah, saya juga mendapatkan pekerjaan itu ya ngalir aja. Pekerjaan entrepreneur itu nambah-nambah terus tiap hari ya. Ada ruang-ruang yang memang tiba-tiba butuh kita gitu kan. Kalau speaker jadi narasumber sih biasa ya, tapi ternyata ketika kafe-kafe membutuhkan saya, utamanya kafe penikmat senja ya. Kafe penikmat senja itu bagiannya butuh kalimat-kalimat yang memang apa ya, biar bikin anak-anak itu nggak baper, menyembuhkan broken heart-nya kayak gitu. Dan setelah mungkin tulisannya sudah kekinian, mungkin nanti desainnya juga nanti kan bisa juga harus jadi desain-desain ya. Nah, makanya memang writerpreneur itu harus menguasai semua gitu kan. Kalau dulu penulis terserah penerbit, saya model penulis juga bukan seperti itu. Karena saya dari awal berindependen ya, berindirial ya gitu kan. 4 buku saya terbitkan sendiri, konsinyasi dengan toko-toko buku, dengan Gramedia dan macam-macam. Akhirnya kerjasama dengan mayor label pun saya selalu punya syarat gitu kan. Karena saya sudah menguasai itu. Saya tahu bagaimana memperlakukan sebuah buku, bagaimana dunia perbukuan, bagaimana geliat pasar gitu. Kita nggak asal ngeluarin judul. Judul itu bukan hanya informatif, komunikatif, kreatif, tapi harus ada unsur provokasi. Iya. Jadi biar orang itu penasaran. Nah, itulah konsep writerpreneur. Jadi nggak sembarangan. Jadi kita bersinergi dengan para penerbit. Siapapun yang kerja sama saya tidak pernah mau terikat dengan manapun. Harus ya itu harus namanya sinergi ya. Kita nggak boleh saling ini ya, saling menguasai atau saling pokoknya begini, nggak bisa. Kita semua dibicarakan. Nah, biasanya karena saya sudah punya konsep, writerpreneur itu mengonsep dari produksi sampai post produksi, sampai bagaimana saya memasarkan buku saya. Jadi penerbit oke aja akhirnya karena penulis ini sudah siap. Kak Kirana, berarti yang seperti yang tadi sudah dibicarakan nih Kak nih. Jadi ternyata penulis sama penulis pengusaha itu beda ya Kak ya? Ya. Kalau penulis pengusaha pasti penulis, tapi belum tentu penulis itu penulis pengusaha. Writer and writerpreneur itu sesuatu yang beda gitu kan. Writer bagian dari writerpreneur, tapi belum tentu semua writer mau menjadi writerpreneur. Ada yang pokoknya aku nulis aja, pemasaran, kemasan macam-macam itu kan urusan penerbit, yang nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi kalau saran saya, zaman ini semakin berkembang ya. Jadi kalau kita sebagai penulis tidak mandiri, tidak bisa mengemas bukunya, apalagi mempromosikannya dengan baik, ya kita tertelan oleh keadaan gitu. Betul. Nah, ada tips nggak nih Kak nih untuk bagaimana sih mempromosikan sebuah buku secara mandiri biar kita bisa sukses nih seperti itu. Tempat promo yang paling murah dan gratis ya, bukan paling murah lagi, itu media sosial kan, gitu kan. Instagram itu kan etalasenya penulis. Kalau saya mengajarin murid-murid saya yang ada di Elang Tempur maupun Elang Nuswantara, pakai media sosialmu, FB, Twitter atau Instagram ya, TikTok macam-macam, mumpung gratis gitu kan. Jadi bahkan kita mendapatkan cuan di situ kan. Ketika kita personal branding kita itu kuat gitu, endorse makan masuk ya kan. Nah di situ buku itu peluangnya besar banget kalau saya ya gitu. Bisa dilihat di Instagram saya Kirana Kejora, di situ full banyak banget, tapi bukan cara-cara lama ya, cara-cara konvensional kayak misalnya ini telah terbit Rencana Biru di Morotai, beli ya, nggak seperti itu, ada caranya. Writerpreneur untuk promosi sebuah buku itu cukup elegan. Jadi biasanya saya ngajarin kasih caption dulu, jangan ujuk-ujuk orang suruh beli gitu loh, kan bisa ilfil orang gitu kan. Misalnya ketika saya baru menulis pun saya sudah mempromosikannya gitu, caption-caption yang menarik, misalnya never dive alone but with love, when the sea is calling me I must go gitu kan, dalam kurung Rencana Biru di Morotai, coming soon, kayak gitu gitu. Orang di situ gambar saya waktu di laut gitu, kayak gitu ya. Jadi hal yang salah, yang sering dilakukan teman para penulis yang salah adalah mereka promosi setelah buku itu terbit. Nah itu bukan konsep writerpreneur. Dari praproduksi kita tuh sudah kayak pam-pam gitu loh. Jadi kita sudah menebar puzzle-puzzle promosinya untuk bukunya gitu kan. Setelah buku ada pun, buku proses layout, cover kan udah ada biasanya. Cover itu dibikin mock up-nya, dibikin book trailernya, dinaikin ke feed.
ada yang namanya saya bikin itu tour story, tour Facebook gitu kan. Jadi bahkan blog tour gitu kan, blog tour untuk teman-teman yang biasa mereview buku, saya kirimin buku gitu kan. Jadi mereka udah happy itu, dan mereka akan review bukunya, blog tour. Terus kemudian ada Facebook tour, story tour gitu kan. Jadi saya punya waktu-waktu tertentu untuk naikin di story berupa feed juga, story berupa video maupun flyer ya kan. Kita bikin sendiri aja dari Canva gitu. Penulis baru yang awam dengan dunia desain biasanya saya kenalkan Canva. Betul, saya pun juga belajarnya juga dari Canva. Sangat-sangat mudah, simple banget. Selain kita memang rajin mengunggah promosi-promosi kita dengan caption-caption yang menarik gitu kan, orang udah nutup harga biasanya. Kayak ini Rencana Biru ini 95.000 loh, mahal. Betul. Tapi memang saya sisihkan untuk nanam bakau. Kita punya gerakan literasi laut, literasi bahari, 1 buku 1 bakau. Jadi siapapun yang mendapatkan buku ini, membeli buku ini, kita tanamkan bakau di Morotai sama Belitung Timur. Kita udah nanam 1.000 bakau. Atau nanti bisa jadi disisihkan juga ke Las Tamasa bisa ya Kak ya? Oh iya, jadi boleh lah insya Allah ya. Jadi terus untuk teman-teman yang bingung untuk berzakat ria ya, bisa ngubungin Tamasa ya gitu kan. Nah itu kan nanti kan bisa berkolaborasi dan bisa saling membantu untuk masyarakat sekitar, khususnya di Sidoarjo ya Kak bisa ya. Bisa juga tuh ya nanti mungkin ya untuk next buku. Kalau ini kan gerakan untuk laut ya. Kalau nantinya mungkin kita bisa coba sinergikan ya, kita pikirkan ke sana. Oke, nih teman-teman. Jadi ini adalah buku terbaru dari Kak Kirana, Rencana Biru di Morotai. Nah, Morotai itu di Nusa Tenggara Timur ya. Enggak dong. Beda ya. Di mana Kak? Katanya diver. Oh, gitu kan. Ini ya, Papua. Morotai itu di Maluku Utara. Jadi itu pulau paling utara di Indonesia ini. Cantik banget. Aduh, saya tuh taunya itu Bunaken, Karimun Jawa, dan yang terakhir yang paling kamu harus ke Morotai. Jadi Morotai itu memang cantik banget ya, tidak kalah dengan Raja Ampat. Di sana ada hiu berjalan, belum pernah tahu kan, hiu punya kaki gitu kan, kayak gitu. Cantik banget sama dengan Raja Ampat. Rencana Biru di Morotai itu sequel dari Rindu Terpisah di Raja Ampat. Bagaimana kita ngajarin untuk diving yang baik, tidak sembarangan. Jadi memang ada unsur konservasi laut karena saya orang perikanan. Jadi kita sama Sea Lovers memang harus berpikir laut itu masa depan. Oke, jadi nih untuk teman-teman nanti setelah baca buku ini jangan lupa nanti ke Morotai ya. Morotai itu ada di Maluku ya, teman-teman, jangan salah ya. Nah, tepatnya di Maluku Utara. Pulau paling utara. Betul. Nah, ini ada sebuah tempat yang tentunya sangat baik untuk kita kunjungi dan kita bisa menyelam di sana. Sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Jadi di sana itu bawah dan atas laut itu museum Perang Dunia Kedua gitu loh. Jadi di bawah itu break itu kalau suka nyelam tuh, tapi memang itu udah harus udah advance ya paling nggak, karena 30 ke bawah, 30 meter ke bawah. Ya. Tapi keren banget sih, jadi tank-tank perang di bawah gitu, keren banget sih bagi surganya diver. Betul. Jadi kalau kalian masih pemula, untuk diver pemula ya nanti saran saya sih mungkin di Karimun Jawa ya, di sana kan Karimun Jawa kan juga tempatnya untuk pemula-pemula untuk diver kan lautnya juga nggak terlalu deras. Nanti kalau misalkan sudah mulai mahir bisa nanti ke Bunaken, baru ke Morotai dan terakhir mungkin. Satu lagi tadi tips seorang writerpreneur ya, untuk mempromosikan bukunya kita selalu bikin book trailer namanya. Book teaser atau book trailer. Kalau book teaser itu video audionya ya, audio visual, pokoknya tentang buku kita. Kalau lagu itu ada video klip. Nah, kalau buku ini ada istilah book teaser atau book trailer. Kalau book teaser itu kurang dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit namanya book trailer. Kita bikin juga dari Canva. Jadi orang itu kan dimanjakan dulu tuh dengan audiovisual, orang baru berpikir ke buku, karena tidak semua orang kan suka buku. Betul. Nah, ketika sudah jatuh cinta dengan book trailer, book teaser,
terbukti orang tuh pada nyari buku. Betul. Ya salah satu contoh penulis yang membuat book trailer itu ya saya suka lihat di TikTok atau di Instagram itu Firsa Besari Oh atau iya. Terelie itu Firsa Besari itu dia buku-bukunya itu dibuat video kata-katanya itu puisinya atau kata-katanya itu dibuat ya video. memang wajib kalau kita mau buku kita mau lebih luas pasarnya, lebih luas ruangnya, itu konsep writerpreneur sebenarnya. Jadi book trailer, book teaser itu memang wajib kalau saya ya sekarang. Buat apa kita hanya berkutat di dunia senyap? Menulis itu sudah senyap gitu kan. Buku ini sesuatu yang bisu. Beda dengan produk film, produk lagu gitu kan. Nah, kita sinergikan dengan lagu. Kebetulan saya juga bikin ini disumbang soundtrack. Kita punya original soundtrack juga nih, Rejana Bidul Merotai, judulnya Sunset. Tapi itu cuman instrumen ya dari partner saya menulis novel yang terbaru sekarang Seru Ini Skala dari Mas Hedi Radian. Jadi memang saya selalu berupaya bagaimana mengenalkan buku ini dengan secantik mungkin. Saya lihat ini di biodatanya Kak Kirana ini kan ada beberapa novel yang sudah mendapatkan penghargaan atau sudah difilmkan lah seperti itu. Nah, kira-kira penghargaannya apa aja kalau boleh tahu nih? Novel Air Mata Terakhir Bunda itu kebetulan bestseller nasional ya, tahun 2011 saya tulis, 2012 jadi film, 2013 tayang di bioskop gitu kan. Main cast-nya Vino Bastian sama Happy Salma. Alhamdulillah kita menang di Berliner International Film Festival sebagai Best Feature tahun 2013. Terus kemudian di tahun itu juga masuk nominasi FFI untuk 3 kategori. FFI 2013 itu Air Mata Terakhir Bunda nominasi untuk pemeran utama wanita, penata artistik dan skrip filmnya. Kebetulan saya juga ikut bantu skrip filmnya. Terus kemudian tahun 2015 terpilih sebagai film inspiratif Kemdikbud untuk persemaian nilai budaya. Jadi saya keliling Indonesia, beberapa kota yang tidak ada bioskopnya diputerin sama Kemdikbud. Kita bedah filmnya, bedah novelnya. Jadi total tertonton hampir 1 juta anak sekolah. Oke, mantap banget ya, alhamdulillah. Dan itu beberapa penghargaan. Tentunya masyarakat Sidoarjo bangga nih punya Kak Kirana Kejora yang mungkin orang itu belum mengenal beliau. Beliau ini siapa? Nah, di Lastamasa ini kita memperkenalkan Kak Kirana bahwa ada salah satu penulis yang sangat istilahnya itu sangat menginspirasi lah untuk kita semuanya karena sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Karena kan jarang-jarang nih di Sidoarjo ini ada penulis yang mendapatkan berbagai macam penghargaan, Kak. Seperti itu, Kak. Ada ini enggak pesan-pesan untuk kita nih anak-anak muda agar menjadi entrepreneur yang baik dan bisa menginspirasi untuk anak-anak muda lainnya. Ya, mungkin buat semangat teman-teman ya, di remind lagi saya ini lulusan perikanan ya kan, tapi tiba-tiba menjadi entrepreneur ya. Jadi artinya everyone can be entrepreneur ya, can be a writer gitu. Writer dulu deh baru entrepreneur lah, nanti belajar ke situ ya. Terus selain Air Mata Terakhir Bunda, tiba-tiba buku saya karena saya konsep entrepreneur lagi, Ayam Nyanyi Tanpa Akhir bestseller juga jadi film ya kan, tayang di negeri jiran. Terus kemudian Yorik tiba-tiba kita diminta untuk nulis novel sampai skrip sama klien kita Yorik karena saya bersyukur ya Allah bisa ya ternyata saya gitu syutingnya di Ciamis dan Rusia, Saint Petersburg. Mudah-mudahan segera tayang, lagi post produksi. Yang terbaru Matahari di Danau Sentarum itu travel note bisa menjadi film dengan KLHK, judulnya Sun on the Lake, tayang di Maxstream. Nah, artinya apa? Jadi jangan pernah ada ketakutan, jangan pernah ada keinginan ngalir hadir ya, tapi kita setia dengan pilihan kita gitu kan. Kita niat dengan apa yang menjadi pilihan kita rabuk jiwa kalau menulis itu bagi saya ya. Ketika jiwa kita ini penuh dengan siraman-siraman yang bagus ya, dengan apa ya, menulis itu sebenarnya tuh jalan spiritual sih kalau saya ya. Ketika jiwa kita banyak rabuknya itu kan kayak raga itu ngikutin aja, hidup itu akan, bagi saya ya, akan baik lah ya, menuju kebaikan kalau saya untuk menulis. Jadi pesan saya bagi teman-teman, jangan pernah patah, jangan pernah menyerah, terus melangkah. Pendaki sejati tak akan pernah turun gunung sebelum mencapai puncaknya.
penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada dalam genggaman. Ih, mantap banget ya kata-katanya nih. Iya. Itu sangat menyentuh banget dan bisa nih kalau misalkan kalian yang masih jomblo-jomblo bisa belajar nih dari Kak Kirana untuk mendapatkan pasangannya ya Iya. Kak ya. Bisa jadi ya Kak ya. Bisa jadi Oke. menulislah agar lega dan bahagia. Oke. Rugilah jika tak satu pun buku kamu lahirkan. Rekan-rekan tamasya ya. Rugilah kita kalau tidak satu buku kita lahirkan. Mau buku apa aja. Mau buku sesederhana apapun, karena buku itu warisan. Buku itu bukan hanya sekadar ya, tapi dia akan berujar pada saatnya. Gitu loh. Kata Ali bin Abi Thalib nih ya, aku dengar ya. Intinya tuh tulislah ilmumu gitu kan, untuk menjadikan sebuah buku. Intisarinya seperti itu. Saya benar juga gitu kan, karena ya itu tadi, buku itu membuat kita memiliki privilege dimanapun, seorang penulis ya. Apalagi entrepreneur, orang pekerjaan yang langka tapi itu menantang. Siapapun bisa menjadi seorang entrepreneur. Dan saya welcome ya lewat teman-teman tamasya, rekan tamasya. Di acara ini saya welcome siapapun yang mau belajar menulis, silakan direct message aja di Instagram saya. Oke, dan untuk teman-teman nih yang nanti ingin belajar ke Kak Kirana, bisa ya nanti bisa menghubungi Lasta Tamasya TV Ya, ini. boleh. Nanti kita bisa Bikin membuat kelas sesuatu dan ya. sesuatu, Bisa tuh. dan kita istilahnya bisa membuat masyarakat atau anak-anak muda melek literasi. betul, dan bisa menginspirasi tentunya, dan bisa membuat kegiatan yang positif ya Kak ya. Nah, oke Kak Kirana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ke Lasta Tamasya TV. Sama-sama. Mudah-mudahan acara kali ini bisa menginspirasi kita semuanya. Amin. Dan nanti kita tidak bosan-bosan kalau kita undang ya Kak ya. Iya. Dan kita membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, Siap. terima kasih ya Kak ya. Terima kasih juga udah dikasih ruang untuk ngomel-ngomel. Oh, Saya oke. suka memang lagi greget aja. Kenapa sih nggak mau nulis gitu aja. Saya memang di manapun berada saya selalu ceramah dalam tanda kutip. Ayo menulis. Menulis itu akan membahagiakan kok. Oke, jadi ingat ya teman-teman, menulis itu akan membahagiakan. Oke, terima kasih, dan akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.